nih. Nah, spesial untuk mengawali sebagai konten perdana podcast PGSD USD, aku ngundang seorang mahasiswi, seorang temen yang berprestasi, yakni Agatha Mustika Kusuma Dewi. Halo Agatha. Halo Salsa. Bisa kenalan dulu sama teman-teman di rumah nih atau penonton PGSD USD. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Agatha Mustika. Aku dari semester 6 kelas B nih. Selamat kelas ya sama Mbak Salsa ya? Iya, kita sekelas ya teman-teman semua. Oke, untuk mengawali podcast hari ini, aku mau bacain singkat tentang kurikulum vitae atau CV-nya seorang Agatha ini. Jadi Agatha kelahiran di Gunung Kidul tahun 2001, daerah Bukirsari, Wonosari, Gunung Kidul. Nah, Agatha ini sudah cukup banyak di usia yang 21 tahun ini, sudah cukup banyak untuk mengikuti berbagai organisasi dan juga prestasi kepanitiaan. Jadi teman-teman, sangat penuh CV-nya. Aku bacain sekilas ya. Untuk organisasi sendiri itu dari 2016-2017 itu jadi koordinator lapangan Proton Inti Ekamas. Lalu lanjut nih ke 2017 dan 2018 sebagai anggota jurnalis Wira Arga dan bendahara orang muda Katolik Santo Petrus Canisius Wonosari. Lalu di 2018 sampai tahun 2020 sebagai Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Wonosari. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 sebagai Dewan Saka Pariwisata Gunung Kidul. Lalu yang terbaru, yang kemarin itu Agatha sebagai Ketua Himpunan PGSD. Jadi periode yang lalu ya teman-teman. Lalu untuk prestasinya sendiri nih dari tahun 2017, dia sebagai Paskibraka Kabupaten Gunung Kidul. Yang tahun 2020 sebagai peserta KMD Putri Terbaik. Lalu tahun 2020 itu ada dua prestasi nih. Yang pertama juara 3 lomba KTI Dies Natalis FKIP USD dan juga juara 2 lomba media pembelajaran Dies Natalis PGSD USD. Lalu tahun 2021 itu sebagai delegasi universitas dalam Roundtable Discussion for Student Association of Jesuit College and Universities in Asia Pacific. Lalu yang tahun 2022 itu sebagai peserta program Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Ini yang terbaru teman-teman. Lalu untuk kepanitiaan sendiri, Agatha lebih banyak berkecimpung di bagian MC dan moderator. Betul sekali Mbak Salsa. Nah, sekarang ini kesibukannya apa sih Agatha? Oke, kesibukan saat ini tentunya kuliah ya di semester 6 ini, dan juga karena puji Tuhan aku semester ini lolos dalam program Kampus Mengajar. Jadi semester ini juga fokus ke Kampus Mengajar nih Mbak Salsa. Oke, tadi kan aku bacain CV-nya cukup banyak kegiatan nih. Teman-teman juga tahu Agatha ini seorang mahasiswi yang sangat aktif. Kira-kira atau pandangan Mbak Agatha tentang sebuah organisasi itu apa sih? Apa yang membuat seorang Agatha itu tertarik untuk ikut dalam organisasi? Oke, kenapa aku tertarik ke sebuah organisasi? Jadi aku merasa dalam organisasi itu kan kita selain dapat relasi, bersosialisasi, dan di situ kita juga kerjasama dalam banyak kan kita mengadakan suatu kegiatan gitu kan, mempersiapkan dan sebagainya, dan itu menurut aku bisa mengembangkan banyak skill di dalam diri kita, ya kan, dari komunikasi, bagaimana caranya berrelasi juga dengan teman-teman kayak gitu kan. Dan apa ya, aku rasa dalam organisasi itu pertemanannya ataupun kegiatan-kegiatannya kan banyak positif ya tentunya ya kan, dan juga bermanfaat tentunya sih. Jadi kayak ada tujuannya gitu lah kan. Kalau setiap suatu organisasi pasti ada tujuannya gitu sih Mbak Salsa. Nah, lalu di sebuah organisasi itu kan pasti karakter kita akan terbentuk perlahan ya. Lalu apa sih karakter wajib yang dimiliki seorang mahasiswa? Karena mahasiswa itu pasti pola pikirnya tingkatannya tuh berbeda dengan anak-anak sekolah menengah gitu ya. Oke, yang harus dimiliki adalah keterbukaan sih. Kalau dari aku pribadi bilang, kalau kamu mau terjun ke suatu organisasi, kamu harus bisa membuka diri. Kalau kamu menutup diri, dan itu kamu akan sangat sulit banget buat berinteraksi sama orang lain gitu ya. Benar. Kalau udah sulit nih berinteraksi
interaksi sama orang lain, gimana mau kerjasama gitu ya, bagaimana mau meningkatkan kualitas diri gitu ya. Yang pertama sih harus terbuka sih Mbak itu. Terus tentunya tanggung jawab dalam mengikuti suatu organisasi. Nah, saat kita berkomitmen untuk masuk suatu organisasi, tentunya kita harus bertanggung jawab, karena di situ kita sebagai organisasi harus kan punya tujuan nih. Kita organisasi punya tujuan, harus merealisasikan tujuan dari organisasi tersebut. Gitu, harus kerjasama juga nih, harus bisa yang namanya teamwork gitu. Nah itu Sobat His, perlu dicatat ya, ini poin pertama itu teman-teman harus terbuka untuk entah itu untuk terbuka sama teman baru atau juga terbuka sama insight-insight dan wawasan yang baru. Lalu fenomena yang banyak terjadi di kalangan mahasiswa saat mendaftar kepanitiaan atau organisasi, mereka hanya mengincar selembar sertifikat. Itu jadi selembar sertif ya? Iya, itu gimana tanggapan dari seorang Agatha? Itu sangat fenomena yang sangat umum dan terjadi. Sangat umum. Hampir di semua universitas mungkin kayak gitu ya. Setiap universitas pasti ada syarat nih untuk lulus dari universitasnya. Itu tuh harus mengikuti beberapa organisasi ataupun kepanitiaan ya kan, dibuktikan dengan sertif tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian punya motivasi untuk mengikuti suatu organisasi atau kepanitiaan hanya untuk dapat sertif gitu, kalau aku bilang sih sah-sah aja sih teman-teman. Nggak apa-apa kalau kalian mau cuma mengejar sertif, itu kan niat di awal ya. Yang penting kalian punya niat di awal dulu nih, walaupun terpaksa nih. Terus nanti kan kalian bakalan terjun nih dalam suatu kepanitiaan ataupun organisasi, dan di situ yang tadinya kalian cuma mau mengejar selembar sertif, di situ kalian akan mendapatkan pengalaman yang nggak kalian bayangkan, ya kan? Ya. Yang pertama kalian pastinya dapat relasi, ya kan? Terus skill kalian dalam berkomunikasi, bersosialisasi itu juga meningkat. Terus bekerja sama dengan tim itu juga meningkat. Kayak menurut aku itu tuh suatu cara sih mungkin dari setiap universitas gitu ya, untuk mengharuskan mahasiswanya biar nggak hanya fokus di akademik saja, tapi di sosialnya pun juga bisa jalan di luar, di non akademiknya kayak gitu. Jadi sah-sah aja sih teman-teman, tapi kalian nanti bakal dapat kejutan-kejutan saat kalian udah masuk ke dalam kepanitiaan ataupun organisasi gitu. Oke, itu Sobat Hits, jadi nggak apa-apa kita tuh mengejar sertifikat, karena nanti setelah kita punya tujuan nih, kita tujuannya sertifikat, secara tidak langsung kita akan punya benefit atau kita menerima suatu manfaat secara tidak langsung. Betul sekali Mbak. Tuh teman-teman, lalu kan dari CV-nya ini ya, aku lihat Agatha itu saat ini sebagai peserta Merdeka Belajar programnya Mas Menteri. Iya, Mas Menteri. Program Mas Menteri. Mas Nadiem ya. Oke. Itu tuh sebenarnya program yang seperti apa? Lalu mungkin Sobat His tuh ada yang tertarik gitu. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Pendaftarannya bagaimana? Kemudian benefit yang Agatha terima dan nanti impactnya untuk masyarakat itu seperti apa? Oke, ini sebenarnya pertanyaan ini teman-teman bisa nih jadi satu sesi podcast sendiri ya Mbak Salsa. Oh ya, ini bisa kalau dibahas secara mendalam itu sangat banyak gitu ya. Oke, mungkin intinya gini, untuk mau ikut itu ya Kampus Merdeka Belajar. Jadi ini kan program dari kementerian ya, dari Dikti, kalau Ditjen Dikti gitu. Nah, di situ mahasiswa itu disiapkan untuk bisa mengajar, berdampak secara langsung kepada masyarakat. Nah, teman-teman mungkin tahu ya PLP gitu ya, mengalami PLP 1, PLP 2, PLP 3. Nah, sebenarnya Kampus Merdeka Belajar, kampus mengajar ini tuh sama teman-teman kayak PLP. Nah, jadi nanti kita ada dulu nih pembekalan, ada penerjunan, ada penugasan, ada penarikan kayak gitu Mbak Salsa. Jadi kayak PLP, dan di situ kita sebagai asisten guru ya, sebagai asisten guru di suatu sekolah. Nah, itu nanti kita biasanya ditempatkan dalam sekolah yang berakreditasi kurang ataupun sekolah yang menjadi prototipe. Nah, apa tuh sekolah prototipe? Nah, sekarang itu ada namanya kurikulum baru teman-teman di Indonesia yang digencarkan oleh
Mas Menteri kita, Mas siapa? Mas Nadiem. Nadiem. Nah iya, jadi kita ada kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dan di situ di kurikulum Merdeka Belajar itu sekolah diberikan kebebasan dalam melakukan pembelajaran gitu ya Mbak Salsa, dan di situ guru itu benar-benar dituntut bagaimana dia harus kreatif dalam mengembangkan suatu pembelajaran untuk siswa-siswanya dan memberikan pembelajaran yang berdampak baik gitu loh. Yang apa ya Mbak Salsa? Yang student centered kalau kita ngomongnya. Student centered. Terus nanti ini ya, siswa itu mengalami secara konkret gitu loh, nggak hanya materi terus kayak gitu. Nah, jadi di situ kan kita disiapkan, kita dibekali dengan ilmu-ilmunya. Terus apalagi tadi pertanyaannya Mbak Salsa? Pertanyaannya tadi apa saja yang harus disiapkan Yang harus disiapkan untuk sobat hits yang tertarik nih? Sobat hits yang tertarik. Padahal kita tuh di PGSD Universitas Sanata Dharma, kalau kalian pengen masuk kampus mengajar ini, menurut aku sangat cocok banget, dan kalian udah punya nilai plus nih buat ikut program ini. Kenapa? Karena kita dari semester 2 kita udah terjun ya, udah mengajar anak-anak, baik itu di lingkungan sekitar kita ataupun kita ke sekolah. Iya, ada Narakarya juga. Semester 2 tuh ya. Terus ada PLP juga. Kita kan mulai semester 4 bukan sih? Iya, ke bimbel 1, bimbel 2 juga. Iya. Nah, di situ teman-teman itu tuh untuk seleksinya kita kan ada seleksi administrasi berkas gitu ya. Di situ kita bisa mencantumkan itu tuh bukti-bukti, laporan-laporan yang pernah kita mengajar gitu ya, saat mengajar, baik itu di bimbel 1, bimbel 2, PLP, Narakarya, itu bisa tuh jadiin satu file gitu ya. Terus nanti bisa disubmit dalam untuk mengajukan pendaftaran itu Mbak Salsa. Dan tentunya ada administrasi lainnya. Terus untuk syarat IPK sih nggak tinggi-tinggi banget ya, kalau nggak salah sih 3 ya minimal. Dan itu ya? Minimal kalian ada di semester 5. Jadi kalian mau daftar itu harus ada transkrip nilai dari semester 1 sampai dengan semester 4 kayak gitu. Jadi kalau sebelum semester 5 tetap nggak bisa gitu ya? Iya, tapi kemarin ada sih yang bisa, tapi itu kayak ya tergantung untung-untungan aja sih. Kayak gitu. ya bukan untung-untungan juga sih, kayak pengalamannya juga yang mendukung dia tuh benar-benar bisa ngajar atau pernah ngajar, tertarik dalam dunia pengajaran gitu. Itu kan jadi nilai plus gitu ya. Mungkin mereka melihat nilai plus tersebut dan menjadikannya. Lalu tadi kan ada yang administrasi sama yang tes itu ya. Tes. Itu administrasi yang dimaksud tuh kita nyiapin administrasi atau berkas apa sih? Selain laporan kita mengajar tadi dan juga tes yang dimaksud itu tes apa aja gitu? Tentunya data diri kita ya. Data diri, terus sertifikat-sertifikat yang mendukung kita dalam mau mengikuti program tersebut. Misal nih kalian yang udah ikut KMD, itu sertifikat KMD itu juga menjadi salah satu poin plus ya, kalian bisa masukin aja tuh teman-teman. Dan mungkin kalau kalian nggak punya banyak sertifikat apapun lah yang kalian punya, dan kalau aku sih lebih prefer kayak 3 tahun terakhir aja gitu ya, itu kalian masukin aja teman-teman. Nah terus tesnya itu kemarin kita tesnya sistem gitu sih Mbak Salsa, kayak CBT tapi ada aplikasinya sendiri. Itu ada tes kebangsaan, lalu ada tentang numerasi literasi kayak gitu. Jadi semi kayak daftar PNS mirip gitu ya? Iya sih, tapi kayak soal-soalnya tuh basic aja. Kalian nggak usah takut ya sama soalnya, aduh nanti susah kayak gitu, enggak, basic aja teman-teman. Oke, lalu untuk benefitnya sendiri bagi Agatha dan nanti kembali lagi ke masyarakat, karena kita kan mahasiswa nih ya Sobat Hits, pasti nanti ujung-ujungnya kita akan terjun ke masyarakat untuk membagikan apa yang kita dapatkan di kampus kepada masyarakat sekitar. Oke, untuk benefitnya nih yang pasti kita akan dapat pengalaman mengajar langsung di lapangan. Terus dengan kurikulum yang baru kita harus menggerakkan sekolah kayak gitu ya, jadi tertantang gitu ya, menantang suatu hal yang menantang gitu. Bagaimana kita harus menyelesaikan misi-misi dari kampus mengajar tersebut. Dan tentunya nanti dapat relasi sih pasti ya dari kalau nanti
buat tim-tim gitu ya. Nah, satu tim itu kalian bakal dapat dari berbagai universitas dan kalian dapat dosen pun dari bisa dari dosen di luar SD gitu teman-teman, kebanyakan sih gitu kayak gitu. Jadi selain nambah teman yang di sini, nambah juga teman yang di luar, nambah juga relasi dosen yang di luar. Oh betul, guru Plus juga. ya. Iya. Oh iya, satu lagi nih, kalau kalian berhasil menjadi peserta dari kampus mengajar ini ataupun program Merdeka Belajar lainnya, kalian itu bisa dapat ini teman-teman, konversi. Wah, konversi SKS loh sebesar 20 SKS. Jadi misal nih, kalian semester 6 tuh harus kuliah 22 SKS. Kalian tuh sebenarnya bisa tuh 20 SKS itu enggak kuliah tapi ditukar sama konversi dari kampus mengajar ini sendiri. Nah, terlebih nih bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2020, 2021 dan selanjutnya gitu ya. Itu tuh kalian kurikulumnya sudah disesuaikan dengan Merdeka Belajar. Jadi jauh lebih enak ya harusnya. Dari untuk konversi ini tuh lebih enak gitu dibandingkan dengan kurikulum yang tahunku gitu sih Mbak Salsa. Harusnya teman-teman Sobat Hias lebih termotivasi lagi nih karena sudah dipermudah sama prodi. Betul sekali, dan universitas itu juga sudah mendukung loh teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba. Lalu tadi kan udah konversi 20 SKS nih. Apakah Agatha memutuskan untuk ya sudahlah aku nggak usah ikut kuliah atau tetap ikut kuliah gitu? Oke, kalau untuk sekarang sih sebisa mungkin ya aku tetap kuliah sih Mbak Salsa. Alasannya kenapa tuh? Alasannya gini, kalau kita di Merdeka Belajar Kampus Mengajar itu kan kita praktik ya, kita bakal dapat banyak ilmu tentang praktik, terus tapi materi pun kita juga perlu gitu ya. Nah mungkin kalau di kuliah gitu kan materi akademik kan lebih mendalam, jadi aku milih tetap kuliah karena itu sih, biar nggak ketinggalan juga nih sama teman-teman gitu. Jadi di sisi lain kamu juga dapat kesempatan yang nyata untuk ngajar, kamu juga masih dapat ilmu dari kampus. Oh iya nih, bagi yang ngejar sertif, kalian bakal dapat sertif tingkat nasional teman-teman kalau ikut program ini. Mantap apa coba? Iya, itu nanti poinnya tuh tinggi loh. Yang tanda tangan Pak Nadiem sendiri ya? Mas Menteri. Mas Menteri dong. Oke, tadi yang pertanyaan belum jawab tuh, impact lagi untuk masyarakat sekitar. Impact lagi untuk masyarakat sekitar terutama adalah peserta didik dan sekolahnya ya. Nah, jadi di situ kan kita juga menggerakkan namanya program literasi. Kita harus meningkatkan literasi dari siswa-siswa gitu. Nah, di situ menurut aku kalau kita berhasil untuk melakukan program-programnya, kita tentunya bakal meningkatkan tingkat literasi siswa gitu sih Mbak Salsa. Jadi programnya Mas Menteri ini punya benefit yang jangka panjang gitu ya? Betul sekali. Di samping mahasiswanya ditingkatkan skillnya, nanti harapannya anak-anak didik yang dididik saat ini juga bisa tumbuh kembang dengan baik dari sisi pendidikannya gitu. Betul. Lalu di CV-nya Agatha ini ada delegasi universitas dalam Roundtable Discussion for Student Association of Jesuit College and Universities in Asia Pacific tahun 2021. Lagi nih, tolong ceritain ke kita dong. Itu tuh acara apa? Lalu gimana ceritanya bisa jadi delegasi sama tips and triknya? Tips and trick. Aduh, kok susah ya tips and trick ya Mbak Salsa. Pasti sobatnya ada yang tertarik nih, minat jadi delegasi. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh kayak program tahunan dari Jesuit College. Itu kan Jesuit College itu adalah suatu asosiasi ya teman-teman. Ada yang tingkatnya dunia, ada yang Asia Pasifik, lalu di negara pun ada gitu loh. Nah, kan kita universitasnya termasuk dalam Jesuit College ya. Nah, jadi kita ikut tuh program itu. Nah, terus untuk kesempatannya, ya ini gimana tuh? Kemarin itu sifatnya delegasi sih teman-teman dari setiap prodi. Terus nanti mengikuti wawancara di tingkat universitas. Dan di situ kalian akan diwawancarai dalam bahasa Inggris, dan yang wawancarain itu dari universitas itu ada wakil rektor juga loh. Oh, langsung diinterview sama wakil rektor? Iya betul, sama timnya ya gitu. Dan itu pakai bahasa Inggris loh. Oh, iya, ada tes TOEFL-nya gitu? Oh enggak ada persyaratan TOEFL tertentu sih enggak.
Jadi sebenarnya itu kan kemarin itu tujuan utama untuk seleksi adalah mencari perwakilan universitas untuk yang tingkatnya dunia. Dunia tuh teman-teman. Nah itu kalau yang berhasil masuk yang tingkat dunia itu teman-teman ada konferensinya itu mereka secara offline di Boston University kalau nggak salah bulan April apa ya aku lupa pokoknya tahun ini gitu. Jadi seleksinya kan udah tahun kemarin. Nah terus puji Tuhan ya walaupun nggak kesampaian nih yang tingkat dunia nih ya teman-teman, tapi masih diberikan kesempatan untuk yang tingkat Asia Pasifik. Dan di situ kita dari Universitas Sanata Dharma yang tingkat Asia Pasifik itu ada 6 orang yang terpilih. Kalau untuk yang tingkat dunia itu ada 2 orang delegasi dari universitas kayak gitu Mbak Salsa. Dan di situ acaranya itu kita saling sharing dan berbagi cerita mengenai pengalaman kita, bagaimana menghadapi perkuliahan, perjuangan kita untuk tetap kuliah, untuk menuntut ilmu di tengah pandemi kayak gitu. Terus harapannya setelah pandemi itu gimana kayak gitu. Kita saling sharing aja sih Mbak intinya. Lalu apakah ada misi khusus nih yang diamanatkan dari Prodi tentang PGSD atau misi khusus untuk terjun ke masyarakat atau ada misi khusus lainnya gitu di acara ini? Oke, kalau itu kan konferensi ya Mbak Salsa dan kita saling sharing gitu. Nah di saling sharing ini kan kita tahu nih cerita dari tiap universitas dan tiap negara di Asia Pasifik yang ikut asosiasi Jesuit College. Di situ kita belajar banyak hal tuh. Oh ternyata di Korea programnya gini nih waktu pandemi, terus di Jepang gimana. Dan itu tuh kita saling mendapatkan hal baru tersebut mungkin nanti bisa kita terapkan di universitas kita. Dan begitupun juga universitas-universitas lain tuh belajar dari cerita yang kita sharingkan kayak gitu. Jadi kita saling sharing tentang pendidikan kita, survive kita di perjuangan kuliah ini antar negara gitu ya. Iya betul sekali. Keren kali. Lalu ini nih, aku baca di CV-nya Agatha itu lebih banyak memegang suatu jabatan atau tanggung jawab di tingkat yang cukup berpengaruh seperti koordinator, ketua, bahkan seperti MC dan moderator. Apakah ada suatu tips atau karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang leader gitu? Seorang leader, ya kalau seorang leader aku sih sebenarnya masih belajar ya Mbak Salsa. Setiap orang pun juga masih belajar lah, belum yang kalau aku sih masih baru-baru gitu ya Mbak Salsa. Sebenarnya yang paling itu sih tadi yang aku sampaikan ya keterbukaan, terus kita bagaimana mengamalkan tanggung jawab kita gitu ya. Kita kan harus bertanggung jawab dari hal kecil yang kita amanahi gitu lah. Nah sebenarnya itu pun sampai di titik itu aku kan nggak mungkin ya langsung ke titik itu langsung bisa jadi ketua ataupun pengurus-pengurus yang yang krusial, yang penting. Nah pastinya aku dari bawah sih, benar-benar dari bawah yang tadinya cuma anggota terus jadi anggota dalam suatu kayak gitu kan. Dulu aku emang berprosesnya dari pramuka sih Mbak Salsa dan ikut berbagai kegiatan di pramuka, dan disitulah mulai berkembang terus mendapatkan amanah-amanah. Nah lalu juga ke berbagai organisasi selain pramuka juga. Jadi itu kembali ke diri kita lagi ya, kita ikut wadah organisasi itu, apakah kita mau stay sebagai anggota aja, apa mau growing up sebagai leader gitu. Karena kalau kita banyak kegiatan tapi posisi sebagai anggota saja itu kayak masih kurang gitu loh, kurang greget. Nah begitu. Lalu apakah yang ini fenomena di sini tuh bukan sini ya, kebanyakan saat mendaftar kegiatan itu rata-rata teman-teman tuh masih pada takut gitu loh mengambil jabatan sebagai koordinator, sebagai panti gitu, sebagai ketua. Mungkin ada wejangan untuk teman-teman yang aduh aku pengen ngambil koordinator nih tapi takut nanti dihujat anggotanya, terus takut salah, takut gagal programnya gitu. Kalau menurut aku sih kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita ya.
mungkin yang tadinya aduh kita takut, nah itu kan berarti suatu tantangan ya, tantangan baru dalam diri. Kenapa kita nggak ambil? Coba aja, walaupun nanti salah ataupun di dalam prosesnya kita melakukan sebuah kesalahan ataupun ada kegagalan, itu kan kita bisa belajar dari hal tersebut. Setiap orang yang berhasil kan pastinya ada trial and error ya. Ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Tuh teman-teman, jadi jangan takut salah dan jangan takut mengambil tanggung jawab besar. Karena dari situ teman-teman nanti juga akan belajar, akan growing up, akan self upgrading juga gitu kan. Betul. Kemudian nih denger-denger ya kan, rumor-rumor di PGSD Agatha itu sebagai student staff. Nah itu tipsnya gimana sih biar kita jadi student staff? Mungkin adik-adik tingkat kita ada yang tertarik gitu. Wih, ada rumor-rumor ya? Iya, rumornya menyebar gitu. Oh, rumornya cuma aku aja kah? Banyak sebenarnya. Oh ya, sebenarnya kalau student staff di PGSD itu ada 3 sih teman-teman. Tapi kalian mungkin taunya aku, soalnya aku yang ada di sekre gitu ya, sering kali. Yang 2 nggak kelihatan. Yang 2 di balik layar teman-teman. Di balik layar teman-teman, di balik layar ini. Oke, jadi gimana sih caranya? Aku sih sebenarnya juga nggak tahu pasti ya gimana caranya biar dapat posisi itu, karena aku pun juga cuma dapat tawaran gitu loh dari prodi. Nah, mungkin menurut aku sih gini sih teman-teman, kalau kalian punya potensi jangan disembunyikan, oke? Kalau kalian punya potensi jangan disembunyikan, tapi kalian bisa memperlihatkannya dengan cara kalian berpartisipasi dalam banyak kegiatan ataupun dalam pembelajaran. Kalian juga harus aktif. Nah, kalau kalian sendiri aja nggak aktif dan nggak pernah ikut organisasi ataupun kepanitiaan, gimana orang lain mengenalmu, mengenal potensimu, tahu potensimu. Nah, setiap orang yang dikasih tanggung jawab mungkin dia tuh pastinya adalah punya potensi ya kan, terus orang lain itu menganggap bahwa dia bisa melakukan hal ini. Nah, kalau kalian cuma diem-diem aja, gimana tuh orang lain bakal tahu apakah kalian bisa mampu apa enggak. Termasuk para dosen nih teman-teman, para dosen juga melihatnya mungkin kayak gitu ya teman-teman. Jadi dikasih kesempatannya ya gitu lah Mbak Salsa. Aku juga nggak bisa nyeritain gimana sih langsung bisa jadi student staff kayak gitu. Jadi ini tuh nyerempet-nyerempet sama pentingnya personal branding. Betul sekali. Kalau ini tadi yang di garis bawahi, selain keluar zona nyaman, kalian harus menunjukkan potensi yang kalian punya. Ini beda sama campur ke dosen gitu ya? Oh, beda dong. Beda tujuannya. Kalau yang ini bener-bener kita nunjukin potensi, kita nggak takut salah. Justru karena kita mau mencoba, dosen-dosen itu atau ya teman-teman tahu lah kamu itu tipe orangnya kayak gimana. Betul sekali. Lalu karir ke depan itu mau kayak gimana Agatha? Oke. Karena sekarang udah di PGSD ya, namanya juga PGSD, pastinya berhubungan dengan dunia kependidikan. Nah, tapi untuk karir selanjutnya sih yang pasti jadi seorang pendidik sih. Ya nggak tahu harus jadi guru secara beneran di sekolah, ataupun kita kan juga bisa ya jadi seorang pengajar di lingkungan kita sendiri gitu. Nah, kebetulan nih Mbak Salsa dan teman-teman, aku tuh baru merintis sebuah les. Nah, jadi lesnya ini tuh non profit teman-teman. Jadi aku tuh nggak menargetkan profit untuk les ini, tapi siapapun yang mau, anak-anak nih pastinya anak-anak SD di sekitar yang mau belajar bareng aku gitu ya, belajar bareng teman-teman yang lain, itu aku fasilitasi gitu. Nah, ya kan kita cuma memiliki semangat berbagi. Kenapa enggak kita berbagi kepada anak-anak di sekitar? Kebetulan banyak nih anak-anak di sekitarku Mbak Salsa. Jadi kenapa sih aku nggak buka les dari dulu kayak gitu ya? Terus tanggapan dari warga sekitar pun juga positif, dan menurut aku itu sih jadi suatu batu loncatan. Jadi apa ya, proses dalam hidupku ya Mbak Salsa, yang pastinya nantinya aku bakal di dunia pendidikan gitu Mbak Salsa. Jadi selain mengamalkan ilmu-ilmu di kampus mengajar, Agatha langsung mengamalkan juga di tetangga-tetangganya nih ya. Iya, gitu. Mulia sekali niat dan usahanya Agatha. Mungkin nanti akan ke depan
kedepannya bisa berkembang lebih besar lagi. Amin. Dan menjadi suatu les-lesan yang cukup dikenal oleh banyak masyarakat DIY, mungkin bisa jadi se-Indonesia. Amin. Aku sih nggak sampai berpikir ke situ sih. Yang penting aku bisa berdampak ke orang-orang di sekitarku. Terutama impactnya ya dari kita sendiri. Oke, lalu tadi kan secara keseluruhan nih Agatha tuh sebagai mahasiswa kampus mengajar, sebagai mahasiswa yang lagi skripsian tingkat akhir tuh kan, Iya, skripsian. lalu lagi merintis suatu usaha baik, upaya baik untuk masyarakat sekitar. Tips untuk teman-teman di rumah, tips untuk sobat hits, gimana cara Agatha manajemen waktunya? Manajemen waktu. Kalau aku sih nggak ada ini ya trik-trik khusus gitu ya. Tapi dari aku sih mentingin suatu skala prioritas ya. Pasti tiap orang tuh punya skala prioritasnya masing-masing. Nah, skala prioritasku ini kulihat dari waktu dan juga seberapa penting aku dalam suatu aktivitas tersebut. Jadi misalnya banyak kegiatan, banyak aktivitas gitu ya, terus waktunya tabrak-tabrakan gitu. Tapi kan pasti ada nih sela-selanya. Mungkin semuanya misalnya mau kegiatan tabrakan jadi satu ya gitu. Ya tergantung gimana kita ya. Jadi kita tuh posisikan, ini mana sih yang harus diprioritasin terlebih dahulu, mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu aku lihat dari waktunya yang paling mendesak tuh yang mana. Terus apakah ini aku harus banget apa enggak gitu. Gimana sih posisi aku di dalam suatu aktivitas tersebut. Kalau misal enggak penting-penting banget sih ya udah dilepas aja gitu sih Mbak Salsa. Jadi tergantung kitanya lagi ya, semua itu kembali ke kita sendiri, gimana kita pintar ngatur skala prioritas, mana yang penting dan mepet. Biasanya kalau kita kepepet itu semua ide-ide keluar gitu ya. Ya sih, tapi jangan kalau bisa tuh jangan ini sih, Jangan mepet teman-teman. banget. Jangan menumpuk pekerjaan. Itu penting juga yang menumpuk pekerjaan. Seperti yang saya ingat kata-kata dari Romo Hartana itu kita tidak boleh menumpuk-numpuk pekerjaan. Karena kalau menumpuk pekerjaan nanti semakin lama semakin tidak dikerjakan. Biasanya seperti itu. Oke, bener banget sih Mbak Salsa kayak gitu. Kemudian kalau misal pun dikerjakan jauh-jauh hari, kita bisa lebih banyak bereksplorasi tentang apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Dan akhirnya kan jadi lebih paham lagi. Lalu pertanyaan terakhir dari aku. Harapan ke depan untuk mahasiswa PGSD angkatan kita, angkatan adik-adik tingkat kita, terus harapan Agatha untuk prodi kita sendiri itu seperti apa? Oke. Tentunya buat teman-teman mahasiswa, aku tuh pengen kalian tuh jangan malu untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba. Kalau kalian punya potensi dalam diri kalian tuh jangan dipendam sendiri, teman-teman. Siapa tahu potensi kalian itu unik dan membuat orang lain tertarik, dan di situ bisa membuat kesempatan gitu ya. Orang lain bisa memberikan kesempatan kepada kamu nih, karena dari potensi diri kamu sendiri. Dan orang berhasil tuh teman-teman, kalau yang aku tahu dan yang aku percayai adalah orang yang berhasil adalah ketika dia memiliki suatu kesempatan dan kesiapan dalam diri mereka sendiri. Nah, saat mereka ada kesempatan dari luar gitu, dan dia itu juga sudah siap nih di dalam dirinya, pasti dia berhasil bisa mencapai apa yang dia mau. Tapi kalau dia itu ada kesempatan tapi dia tuh nggak siap nih, pasti dia akan gagal ataupun belum berhasil kayak gitu sih Mbak Salsa. Jadi gimana kita menyiapkan diri kita, terus belajar, upgrade diri sendiri kayak gitu. Lalu harapan untuk prodi kita tercinta, semoga semakin sukses ya prodi PGSD, dan tentunya mencetak para pendidik ya yang baik dan berkualitas. Berkualitas, betul sekali. Oke, jadi secara singkat nih aku rangkum ya. Jadi Agatha itu menjadikan organisasi sebagai sebuah wadah untuk dia mengupgrade skill, mengupgrade kemampuan, dan ya dia mengembangkan hobi dan potensinya dia. Kemudian dia nggak tutup mata sama keadaan sekitar, sehingga dia membuat atau merintis usaha atau niat baiknya untuk mengadakan les-lesan non-profit. Sampai akhirnya Agatha
Agatha nih di usia 21 tahun sudah cukup menginspirasi kita, dibuktikan dengan dia sebagai program Merdeka Belajar tahun ini, terus sebagai delegasi yang Universitas Jesuit se-Asia Pasifik kemarin, terus juga juara 2 lomba media pembelajaran, juara lomba KTI, dan ya yang seperti itu podcast kita untuk kali ini. Terima kasih banyak Agatha sudah mau datang ke podcastnya PGC UST, sudah mau berbagi cerita ke aku, ke teman-teman semua. Bisa jadi nanti kita semua terinspirasi dari kamu, dan teman-teman semoga bisa mengikuti jejak Agatha atau mungkin lebih bagus lagi. Harus lebih bagus lagi nih tentunya. Dan kita semua bisa menjadi calon pendidik yang berkualitas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Oke, terima kasih Sobat Hit. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.